Nggak ada puskesmas Pak, cuma ada pustu. Nggak ada, justru itu. Kalau sakit katanya minum garam aja warga di sini dulu sebelum itu ya. Ya begitulah. Ya ketemunya itu kadang-kadang ya kata saya juga, kadang-kadang meriang nih gitu. Kadang-kadang minum air laut aja gitu. Ya ukuran ya seberapa lah satu dasi. Gitu. Sering itu kayak gitu Pak? Ya sering, saya juga sering. Sampai sekarang? Iya, maka saya juga kadang-kadang nggak berobat, meriang dikit aja. Lah, kadang-kadang 3 hari, 4 hari sampai meriang. Ya alhamdulillah minum air laut juga, kan air laut mah asin. Gitu kayak garam. Jadi itu tuh, ya alhamdulillah lagi gitu. Tahu ya apa sebabnya gitu. Kalau di sini tadi tuh kadang-kadang nyater itu pulang pergi 1.500.000. Nah, itu udah kecil itu. Kadang-kadang ada yang nggak mau. Ya untuk bawa orang hamil nih misalnya ke darat gitu mau ke rumah sakit gitu. Ya kalau PR itu aja ada jadwalnya soalnya. Nah, Senin, Sabtu, Rebo. Kalau nggak pas makan repot juga kan. Mau nyater orang sini, misalnya yang hamil, macam saya, nggak kuat. Itu doang repotnya. Ya pengaruh ada ambulan mah gitu ya, kesehatan. Kan enak aja, jam berapa aja kan, ya gitu. Yang untuk masyarakat sini mintanya begitu. Sering, saya juga pernah. Dulu punya anak pertama itu, kena cuaca, akhirnya saya kembali lagi. Saya juga udah pasrah sama yang puasa. Istri udah mau ngelahirin, akhirnya kembali lagi. Gelombang gede gitu tuh ya, makanya itu tuh kata saya, satu untuk tambah istilahnya, keduanya ini obat ini harus bisa mah dilengkapin, dibanyakin lah karena jauh untuk pembeliannya. Ambulan laut di sini pernah ada kan? Nggak ada. Kalau ambulan laut nggak ada. Udah bosen mintanya. Oh, Mana itu? Mana ibu kemuning tuh? Sampai di depan rumah bupati, wah dengan wakilnya. Sampai ngotot-ngotot. Cuman hanya basa-basi aja. Sekarang kalau misalnya pelayanan kesehatan gitu gimana Pak? Pelayanan kesehatan ada beda nih, kedua juga tahun-tahun kemarin alhamdulillah tuh grupnya ibu tuh relawan kepala tunda, ya bahasa saya sebelumnya sejak ada relawan tuh Pak, adik-adik kita ini biar tahu setahun juga nggak ketemu sama dokter. Ya, setahun nggak ketemu sama dokter, nggak tahu setahun, 5 tahun kalau bahasa saya nggak pernah dokter ke Pulau Tunda. Setelah ada kegiatan ini 1 minggu awalnya, 2 minggu sekali, karena emang namanya Pulau Tunda gitu kan, kadang set, kadang-kadang hampir sebulan juga, alhamdulillah masih aktif. Jadi ketemu dokter begitu. Sebelumnya itu jarang ketemu dokter. Misalnya ada pasien yang gawat darurat itu gimana Pak? Dibawa Dibawa kemana? dibawa ke Serang. Meskipun malam-malam ya? Iya, malam-malam. Dibawa ke Serang, pinjam motor pribadi atau saudaranya atau tetangganya bawa, karena emang gak ambulan. Sebetulnya saya jalan ke Pulau Tunda itu 2014, kita sosialisasi BPJS pertama kali karena waktu itu ada keluhan dari masyarakat bagaimana akses untuk dapat BPJS kesehatan. Karena jujur saja saya pertama kali juga deg-degan sana dengan kondisi waktu itu kapal yang masih dibuat layak lah untuk ke sana, tapi kita paksakan ke sana dengan teman-teman. Alhamdulillah kita pertama kali itu kalau nggak salah di bulan Oktober November kita sosialisasi BPJS di Pulau Tunda. Itu tuh pertama kali, dan di sanalah kami mulai merasakan apa yang dirasakan oleh warga di kepulauan terpencil, bahwa untuk akses kesehatan saja mereka susah. Ditambah dengan waktu itu bidannya masih kadang datangnya sebulan sekali, 2 minggu sekali, bahkan kadang tergantung bidan datang. Cuman 2014 kita sosialisasi dan alhamdulillah sedikit-sedikit mulai terbuka masalah apa di sana, dan sempat membuat saya terenyuh itu ketika ada cerita ibu hamil melahirkan yang meninggal di
perahu ya kalau tidak salah waktu itu. Kenapa yang membuat kami bersama teman-teman ke Pulau Tunda dan fokus di sana. Nah dari situ hingga saat ini kami tanpa didanai dari manapun, jujur ini adalah kemauan kami sama teman-teman relawan. Kita bolak-balik ke Pulau Tunda untuk melakukan pendampingan, dan hingga saat ini kita sudah 2-3 kali sosialisasi BPJS kerjasama dengan kantor BPJS, kantor cabang Serang. Saat itu saya masih sebagai supervisor kader JKN, jadi saya bekerja sama dengan BPJS, kita sosialisasi di sana. Dan alhamdulillah hingga detik ini sudah hampir 85% warganya sudah menjadi peserta BPJS, walaupun istilahnya mandiri sama yang itu. Sejak 2012 itu Mbak sendiri atau dengan 2014? Itu sendiri atau seperti apa? Kenapa ingin mendampingi orang-orang Pulau Tunda, khususnya untuk kesehatan ya? Ada pertanyaan mengapa ya? Kadang orang merasa bahwa berpikir lo nggak ada kerjaan deh di sana. Ada satu hal yang saya rasakan bahwa ada kebahagiaan tersendiri bagi kami, khususnya saya pribadi, ketika saya bisa melihat mereka dengan sebuah senyum, akses kesehatan tidak ada masalah, terutama masalah kesehatan rumah sakit, masalah jaminan kesehatannya, dan juga mereka bisa selamat. Ada masalah di akses kesehatan begitu atau seperti apa? Masalah sebetulnya. Memang jaraknya sejauh mana warga Pulau Tunda yang ingin, misalkan ada ibu yang ingin melahirkan, terus kemudian kesehatan, memang kondisinya seperti apa? Bisa digambarkan nggak Mbak? Di Pulau Tunda itu ada satu pustu, ada satu bidan THL yang diangkat kalau tidak salah di tahun 2017 ya. 2017 sudah ada bidan THL, warga Pulau Tunda sendiri di sana, namanya Bidan Musfiro. Perlengkap sarana dan prasarana di sana yang memang masih minim. Saya berharap dari pemerintah mau pusat atau daerah ataupun siapapun yang peduli dengan Pulau Tunda, satu impian saya adalah fasilitas kesehatan di Pulau Tunda itu bisa minimal perlengkapannya memadai, walaupun memang tidak bisa seperti yang di darat. Yang kedua, ada ambulan baik darat maupun laut. Kenapa? Karena jujur kami kadang ketika ada pasien ibu hamil yang harus melarikan ke darat, kami harus mencari kapal nelayan yang bisa ke darat. Harus kapal, agak susah itu ya untuk cari transportasi. Agak susah. Mudah-mudahan sih dengan adanya kapal yang baru ini kita bisa kapanpun bisa berangkat ke darat. Memang kita tidak tahu ya. Satu pustu itu cukup nggak Pak untuk melayani misalkan populasi di Pulau Tunda itu sekitar berapa? Kalau untuk pustunya mungkin cukup, tapi kalau untuk tenaga kesehatannya tidak. Itu yang membuat Mbak tergerak untuk mendampingi ibu dan warga Pulau Tunda. Ya, jadi alhamdulillah kami berkolaborasi dengan Bu Bidan Desa, dan juga kami juga sekarang dengan kepala desa yang sekarang kita komunikasi, dan alhamdulillah Pak Kepala Desa juga welcome. Tadi cerita soal 2014 itu ada ya ibu hamil yang sempat meninggal ya di kapal. Itu sebelum 2014 ya kejadiannya. Itu seperti apa ceritanya? Kalau cerita persisnya saya hanya cerita dengar dari warga, mungkin bisa tanya ke teman-teman. Itu yang membuat Mbak terpanggil ya? Dan itu yang membuat saya terpanggil karena ngerasa bahwa membayangkan saya dalam posisi mereka. Karena saya juga punya cerita tentang adik saya yang melahirkan, tapi yang memang di darat sih 2012. Bagaimana caranya dia bisa bertahan hidup, bisa ngelahirin dengan selamat tanpa ada kendala. Sebetulnya karena saya merasakan bahwa andai saya di posisi mereka, andai kita berada di posisi mereka, apa yang bisa kita lakukan? Kalau mendampingi itu Mbak ikut juga di kapalnya atau seperti apa? Pernah sih, bukan pernah ya, beberapa kali waktu saya kunjungan ke pulau ada ibu hamil yang memang di ya kita ikut dampingi. Bahkan kita sampai ke rumah sakit juga. Itu pada sedih dengan harus naik kapal 2 jam lebih atau seperti apa? Jujur ya, ketika kami mendampingi ibu dengan kondisi gawat daruratan harus diinfus diri tuh ada spot jantung. Spot jantungnya apa? Kita khawatir ngelahirin di kapal. Itu pasti ada kekhawatiran kayak gitu ya? Pasti ada. Dan saya pun sempat
terharu dengan cerita Bu Bidan. Beliau mendampingi ibu hamil dengan menggunakan kapal patroli polisi yang harus segera ke darat. Kapan itu? Kayak sebelum saya ke darat, sebelum saya gabung di Pulau Tunda. Kapal patroli dari polisi. Dari polisi. Itu kalau sedang darurat memang warga di pulau itu menggunakan cara apapun ya. Cara apapun. Emang apa nggak bisa melahirkan di pulau? Apa kendalanya? Kalau untuk persalinan normal, saya rasa memang bisa di pulau. Tapi kalau untuk kondisi kegawat daruratan, Bu Bidan dengan kondisi dia sendiri, dengan peralatan yang minim, tidak memungkinkan. Pengalaman yang membuat Mbak harus mendampingi warga-warga Pulau Tunda, khususnya ibu dan hamil itu apa kira-kira? Ada kesedihan tersendiri atau ada kebanggaan tersendiri gitu? Sebetulnya sih bangga sih enggak, karena semua orang pasti bisa melakukan itu. Cuman ketika saya mendampingi ibu hamil dimanapun tempatnya, atau pasien yang membutuhkan dampingan, ada satu rasa bahagia yang tidak pernah bisa kalian dapatkan di tempat lain. Walaupun itu dengan uang seberapa pun banyak. Ketika kalian mendapatkan sebuah senyuman bahwa aku bisa melahirkan dengan rasa nyaman dan aman, disitulah bahagia itu yang tidak pernah bisa kalian dapatkan. Itu loh, Bang. Jadi itu yang membuat Mbak terpanggil ya? Nah, itu yang membuat saya merasa bahwa saya pun kadang selalu bertanya, bahkan teman-teman pun selalu bertanya, mau sampai kapan? Saya hanya berharap bahwa hingga hembusan napas kami terakhir, kami tetap seperti ini. Istilahnya, walaupun kami memiliki keluarga yang memang harus kami dampingi, tapi mereka lebih membutuhkan. Minimal walaupun kami tidak bisa terjun langsung, ada informasi yang benar dan baik yang bisa disampaikan ke masyarakat, walaupun kami tidak bisa membantu dengan materi, setidaknya sebuah informasi yang benar, yang tepat, masyarakat bisa mengaksesnya. Dan kadang-kadang juga kalau ada darurat begitu ya, tengah malam misalkan begitu, Mbak dan rekan-rekan di Popkia itu pasti selalu setiap sedia. Kami selalu standby. Kebetulan salah satu yang suka driver panggilan, kebetulan beliau istri polisi juga ikut. Kadang kita istilahnya ya memang sebetulnya kalau dilihat dari segi materi kita nggak ada, tapi ada kebahagiaan kami di situ. Jadi kami dari Popkia, teman-teman dari seluruh masyarakat, siapapun yang mau gabung dengan kami, dan jangan khawatir, kami tidak akan pernah bisa memecat, tidak ada yang gaji, tapi kami yakin bahwa gaji kami dari Tuhan. Seperti itu yang kami lakukan, dan kami 24 jam kami selalu siap untuk ibu hamil dan bayi berlahir, karena kami tidak pernah bisa menolak siapapun yang datang pada kami untuk meminta bantuan untuk masalah ini. Apa kira-kira masukan buat pemerintah, baik itu misalkan baik itu Provinsi Banten dan Kabupaten Serang, karena Pulau Tunda secara administrasi ada di wilayah Kabupaten Serang. Apa harapannya untuk pemerintah? Harapan ya? Apakah sebuah Kapal mimpi, kali ya, atau gimana? Kapal mungkin ya, ada transportasi yang reguler. Kalau untuk Pulau Tunda satu, listrik. Listrik. Jangan hanya 6 jam, dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, 12 jam. Kami berharap listrik untuk khususnya bidang kesehatan ya, untuk di Pustu, bisa lah dialiri 24 jam. Kenapa? Untuk Bu Bidan aja naruh vaksin kadang kelimpungan. Ketika ada kegiatan posyandu harus ke darat, karena kan butuh vaksin, butuh Pendingin. ya kan? Bu Bidan kadang harus ke darat dulu ngambil vaksin, ya kan? Nunggu dulu cuaca, akhirnya posyandunya ketunda. Peralatan posyandu juga minim, ya kan? Saya berharap listrik sama transportasi itu aja dua hal yang lebih utama, sama tiga ya, masalah kesehatan lebih diperhatikan.